Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis dan peninjauan lapangan. Yang pertama, kebutuhan internet. Yang kedua, kebutuhan telepon. Dan yang ketiga, cara melakukan analisis dan peninjauan lapangan. Saya Eka Kurnia sebagai ketua dan pemateri sekaligus moderator. Saya Raden Fahri Nur Rahman sebagai pemateri kedua. Saya Diksi Devandra sebagai operator dan pemateri ketiga. Saya Bagus Wahyu Kurniawan sebagai materi keempat. Saya Muhammad Anjar sebagai pemateri keenam. Saya Regi Kurnia sebagai pemateri ketujuh. Untuk materi pertama akan disampaikan Raden Fahri Nur Rahman, yaitu internet. Internet kependekan dari interconnection networking, yaitu seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau internet protocol SUT, atau yang sering kita sebut dengan TCP/IP, yaitu sebagai protokol pertukaran paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan dengan internet networking connection. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Anjar, yaitu kebutuhan internet. Kebutuhan internet. Mungkin dulu internet adalah sarana pelengkap atau hiburan semata. Tapi sekarang internet telah berubah, yaitu menjadi sebuah kebutuhan bagi setiap orang. Baik di kota-kota besar sampai ke pelosok daerah. Daerah semuanya sudah hampir mengenal internet dan menggunakan internet. Untuk berbagai keperluan seperti ibu rumah tangga bisa menggunakan internet untuk mencari resep makanan. Pedagang bisa menjual dagangannya berupa toko online lewat internet. Kita bisa mengirim surat lewat email di internet dan yang lebih besar lagi adalah hampir semua transaksi yang terjadi saat ini telah menggunakan internet, seperti transaksi perbankan dan transaksi lainnya. Jadi betapa pentingnya internet sekarang ini bagi kehidupan kita. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, dampak positif internet sebagai media komunikasi. Yang kedua, media untuk mencari informasi. Yang ketiga, menjadi sumber penghasilan. Yang keempat, mempermudah mencari lowongan pekerjaan. Yang kelima, menjadi pusat sumber informasi. Yang keenam, memudahkan memperoleh informasi. Yang ketujuh, menambah wawasan dan pengetahuan. Untuk dampak negatif internet yaitu mengurangi sifat sosial di dalam kehidupan, kecanduan ke hiburan internet, banyaknya penipuan, banyak informasi palsu atau hoax, cyberbullying, membahayakan informasi pribadi dan menampilkan kekejaman. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Diksi, yaitu telepon. Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara, terutama pesan berbentuk percakapan, menggunakan transmisi sinyal listrik jaringan telepon sehingga memungkinkan pengguna telepon untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bagus. Telepon genggam adalah media telekomunikasi dua arah yang bisa menyampaikan dan merespon informasi pada saat bersamaan. Melalui telepon genggam, kita bisa melakukan telepon tanpa kabel, mengirim SMS, bahkan saat ini sudah ada smartphone yang berfungsi selayaknya komputer mini. Bisa mengakses internet, game online, dan video phone dan lain-lain. Selain ukurannya yang kecil, telepon genggam pun memiliki banyak model yang bisa dipilih sesuai dengan style penggunanya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rehan. Dampak positif telepon seluler. 1. Mempermudah komunikasi jauh yang aman. 2. Meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. 3. Tersedianya teknologi yang lebih canggih. 4. Meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. 5. Meningkatkan pengetahuan. 6. Sebagai sarana penghibur dalam waktu senggang. Dampak negatifnya: mengganggu siklus jam tidur. 2. Mengganggu perkembangan anak. 3. Menyebabkan efek radiasi. 4. Berpotensi mempengaruhi sikap dan berperilaku anak. 5. Rawan terhadap tindak kejahatan. 6. Menyebabkan efek kemalasan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Regi, yaitu cara melakukan analisis dan peninjauan lapangan. Cara melakukan analisis dan peninjauan lapangan untuk membangun suatu infrastruktur jaringan telekomunikasi, yaitu dengan melakukan tinjauan daerah yang akan dilalui oleh jaringan seperti medan area.
jarak antar pengguna dan sebagainya. Hal-hal tersebut sangat mempengaruhi cara membangun jaringan, baik perangkat atau peralatan jaringan yang digunakan, sampai dengan kecepatan transfer pada yang akan dibangun. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.